Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 4 yang Bapak banggakan, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada hari ini, Bapak akan menyampaikan sebuah materi pada pelajaran tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Dan yang akan kita bahas masih pada subtema 1, namun pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Ini adalah materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu marilah sama-sama kita membaca basmalah. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini mendapatkan kemudahan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga materi pada hari ini jadikan ilmu yang bermanfaat dan juga menambah wawasan kita semua. Dan setelah itu, sebelum kita mulai, Bapak harap kalian persiapkan terlebih dahulu buku paket tema 1 kalian dan juga dengan alat tulisnya. Bagaimana, sudah siap? Kalau sudah siap, marilah sama-sama kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjut atau kita mulai pembahasan kita hari ini, yaitu pembelajaran 5 dan juga pembelajaran 6. Pembelajaran 5. Ayo membaca. Silakan kalian buka buku tema 1 kalian halaman 58. Pada halaman 58 ini terdapat sebuah teks bacaan dengan judul yaitu Suku Minang. Ini bacaan tersebut dengan judul Suku Minang yang akan kita pelajari pada hari ini. Marilah sama-sama kita baca tiap paragraf dan tiap paragrafnya. Dan kita mulai pada paragraf pertama. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang terkenal adalah Malin Kundang. Nah, jadi suku Minang ini adalah kelompok etnis yang terdapat pada Provinsi Sumatera bagian Barat atau disebut dengan Sumatera Barat. Ya, suku Minang ini sering kali kita sebut sebagai dengan sebutan yaitu orang Padang. Ya, orang Padang, dan sebenarnya dia termasuk ke dalam suku Minang atau nama lain dari suku Minang. Kita lanjut pada pembelajaran berikutnya, yaitu paragraf kedua. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas, yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedang lengkung badan rumahnya landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Nah, jadi suku Minang ini mempunyai rumah adat yang disebut dengan rumah gadang atau juga disebut dengan rumah bagonjong. Ya.
Kenapa disebut dengan rumah bagonjong? Karena bentuk atap rumahnya yang melengkung dan runcing ke atas. Nah, itulah disebut dengan gonjong. Maka rumah tersebut disebut juga dengan rumah bagonjong. Oke, kita lanjut pada paragraf ketiga. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Nah, jadi selain memiliki rumah adat, suku Minang juga mempunyai alat musik tradisional atau alat musik khas dari suku Minang. Di antaranya adalah talempong dan saluang. Kalau talempong dimainkan dengan cara dipukul, sedangkan saluang dimainkan dengan cara ditiup. Kita lanjut pada paragraf keempat. Suku Minang juga mempunyai banyak jenis tarian, di antaranya tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Nah, ini adalah bunyi dari paragraf keempat. Ya, jadi suku Minang juga mempunyai banyak jenis tarian, diantaranya adalah tarian pasambahan dan tarian tari piring. Kita lanjut pada paragraf kelima atau paragraf terakhir. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan juga dendeng balado. Nah, jadi suku Minang ini mempunyai makanan khas ya, makanan khas dari suku Minang, yaitu diantaranya rendang, sate Padang, dan juga dendeng balado. Bahkan rendang ini tidak hanya terkenal di Indonesia saja atau di suku Minang saja, melainkan sampai ke mancanegara atau ke luar negeri. Nah, itulah informasi 5 paragraf yang terdapat pada judul bacaan teks suku Minang. Nah, sudah jelas ya? Judul bacaan adalah suku Minang dan paragraf berjumlah 5 paragraf. Setiap paragraf mempunyai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kita lanjut kepada pembahasan berikutnya, yaitu ini ada beberapa informasi mengenai suku Minang atau orang Padang atau orang Awak. Yang pertama adalah peta dari Sumatera Barat, ya, peta dari Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini adalah peta di mana suku Minang terdapat, ya, atau tinggal. Nah, informasi berikutnya yaitu tarian khas tari piring. Ini adalah tarian khas yang dari suku Minang, yaitu tari piring. Kenapa disebut dengan tari piring? Karena pada tarian tersebut menggunakan perlengkapan atau peralatan, yaitu berupa piring. Maka tarian tersebut disebut dengan tari piring. Nah, informasi selanjutnya dari suku Minang adalah makanan khasnya, yaitu rendang. Nah, ini adalah gambarnya, ya, makanan khas dari suku Minang yaitu rendang. Selanjutnya, rumah adat dari suku Minang yaitu disebut dengan rumah gadang atau rumah bagonjong. Masih ingat kenapa disebut dengan rumah bagonjong? Ya, dari bentuk atapnya yang melengkung dan runcing ke atas. Nah, itu dalam bahasa Minang disebut dengan gonjong. Maka rumah tersebut disebut dengan rumah bagonjong. Kita lanjut. Informasi berikutnya yaitu tentang alat musik tradisional dari suku Minang yaitu talempong.
Nah, ini adalah gambar alat musik tradisional talempong yang dimainkan dengan cara dipukul. Ya, betul ya. Jadi, cara memainkan alat musik talempong ini yaitu dengan cara dipukul. Nah, selanjutnya informasi yang terakhir, maaf ya, informasi selanjutnya yaitu senjata khas yang bernama karimbit. Ini adalah gambarnya, yaitu dari gambar senjata khas dari suku Minang, yaitu karimbit. Dan informasi terakhir, yaitu pakaian adat dari suku Minang. Ini adalah pakaian adat untuk laki-laki dan pakaian adat untuk perempuan. Disebut bundo kanduang dan juga atau disebut juga dengan limpapeh rumah nan gadang. Kenapa disebut dengan limpapeh rumah nan gadang? Karena dari pakaian adat yang digunakan oleh perempuannya berbentuk seperti atap rumah gadang. Oke, sudah jelas? Nah, ini adalah informasi tambahan mengenai suku Minang yang terdapat pada Provinsi Sumatera bagian Barat atau Sumatera Barat. Ya, mulai dari pakaian adat, rumah adat, senjata khas, tarian khas, alat musik tradisional, dan juga makanan khas dari suku Minang. Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, kita lanjut, yaitu pada pembelajaran ke-6. Pada pembelajaran ke-6, silahkan kalian buka halaman 66. Ya, pada pembelajaran 6 ini terdapat tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu di halaman 67 sampai 71. Apa tugasnya? Itu seperti biasa, sama dengan materi sebelumnya, yaitu kalian melengkapi diagram paragraf yang terdapat pada halaman 67 sampai dengan halaman 71. Ya, diagram paragraf 1 sampai dengan diagram paragraf 5. Dari materi bacaan yang mana? Ya, dari materi bacaan di pembelajaran 5, yaitu dengan judul Suku Minang. Jadi materinya, paragrafnya, silahkan kalian lihat pada pembelajaran 5. Yaitu dengan judul Suku Minang. Jadi 5 paragraf tersebut silahkan kalian catat gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dari tiap-tiap paragraf. Sudah jelas? Kalau sudah jelas, materi hari ini Bapak rasa cukup. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat walaupun masih belajar dari rumah, dan juga ingat pesan Bapak, selalu jaga kesehatan. Bapak kira cukup. Untuk hari ini Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.